Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Ya, saya bersyukur karena hampir tiap malam ini kita podcast terkait dengan Army. Memang saya mendedikasikan podcast ini untuk Army karena saya adalah bagian daripada relawan media sosial daripada Army. Dan tidak lama lagi akan didaftar di KPU sebagai akun yang menyiarkan podcast terkait dengan Army. Tentu saja dengan tamu-tamunya yang tergabung dalam relawan Army. Malam ini saya mendatangkan dua sahabat saya. Kami bersahabat sudah lama sebenarnya. Walaupun sering juga berbeda pandangan. Tetapi di dalam berdiskusi berbeda pandangan itu biasa bagi kami. Karena itulah sesuatu yang memang kalau tanpa perbedaan itu rasanya hidup ini tidak indah. Kawan-kawan saya malam ini atau sahabat-sahabat saya malam ini akan berbicara terkait dengan tentu Army. Mereka dari kelompok saudara-saudara kita dari NTB Bersatu, Sasambo for Army. Saya perkenalkan tamu saya, ketuanya Abdul Karim, Sarjana Hukum MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini janggut sudah mulai putih nih. Alhamdulillah. Ini warawiri akhirnya. Siap, janggut putih sudah. Janggut putih sudah. Janggut putih. Iya. Tapi itu menandakan bahwa umur kita semakin tua, mudah-mudahan juga kehidupan kita juga semakin matang. Amin. Iya kan, biasanya orang yang sudah dua rambutnya itu hitam dan putih itu cara pandangnya juga kadang bijak. Insya Allah. Apalagi seperti Abdul Karim ini kan dikenal di Kabupaten Kutai Timur ini sebagai seorang pengacara dan memiliki lembaga bantuan hukum. Ini menarik untuk dipodcastkan juga atau dibicarakan di podcast terkait lembaga beliau ini. Tapi nantilah setelah pilkada. Kemudian Rayub, ini tokoh dari NTB yang selalu aktif di kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, UMP. Iya, dulu saya undang tuh mau cerita kurma, enggak pernah muncul-muncul. Ya itu mungkin Allah belum pertemukan kita saat ini, kita dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Insya Allah menemukan yang lebih baik untuk kita bersama. Alhamdulillah, amin. Rayub ini saya tidak ragu kalau dia mendukung Army. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau ini selalu menjadi benteng ketika Pak Ardiansyah Sulaiman diserang di grup WA. Dia selalu maju memberikan pencerahan kepada teman-teman. Tetapi ya teman-teman kita juga. Nah itulah yang saya katakan tadi, diskusinya menarik, berbeda, tetapi ya setelah berdiskusi ngopi sama-sama. Rim. Siap, Om. Masyarakat kita di Kutai Timur itu ingin tahu itu. Siap. Apa itu Sasambo? Siap, Om. Karena NTB Bersatu. Kemudian ada lagi kata Sasambo for Army. Siap, Om. Maksudnya apa tuh Sasambo tuh? Baik, terima kasih, Om. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa di Kabupaten Kutai Timur ini telah hadir ataupun telah berdiri yang namanya Nusa Tenggara Barat atau Sasambo Bersatu. Oh, Nusa Tenggara Barat Sasambo Bersatu. Sasambo Bersatu. Iya. Yang mana Sasambo ini artinya bahwa Sasak, Sumbawa, dan Bojo. Oh, jadi itu apa ya? Akronim atau singkatan dari tiga suku yang ada di Tiga NTB. suku yang ada di NTB. Ya. Jadi selama ini kami masyarakat Nusa Tenggara Barat yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yang mana kami masyarakat Nusa Tenggara Barat ini sudah berada di Kabupaten Kutai Timur ini, berdomisili, beranak pinak, beraktivitas dari tahun, kalau tidak salah, tahun 1986. 86. Iya, dari proses transmigrasi dulu. Oh, programnya Pak Harto ya. Pak Harto Iya. dulu.
Jadi kami masyarakat Nusa Tenggara Barat ini selama ini berjalan sendiri-sendiri. Sasak dengan sasaknya, Sumbawa dengan Sumbawanya, begitupun dengan Bojo dan Bima. Iya. Berjalan sendiri-sendiri. Baik itu dalam segi organisasi maupun dalam dukungan. Iya. Tidak pernah namanya kita bersatu. Tidak ada persatuannya di situ. Belum ada persatuan. Iya. Nah, yang menjadi salah satu kebanggaan kami, yang menjadi salah satu sesuatu yang sangat luar biasa buat kami adalah dengan kehadiran ARMI ini. Iya. Ardiasa Sulaiman dengan Pak Mahyunadi ini Ya. bisa menyatukan kami. Oh. Ya. Jadi ini dampak positif ketika Dinda Karim dengan teman-teman termasuk Ayub Siap. kemudian menyatakan mendukung ARMI, Siap. bersatulah teman-teman ini. Ya. Dengan didasari oleh keinginan yang bersama, keinginan yang sama, persepsi yang sama terkait dengan calon pemimpin ke depan Kutai Timur ini. Ya. Lewat ARMI inilah kami disatukan. Oh, lewat ARMI Lewat ARMI kita luar biasa disatukan. ya. Jadi setelah kita berbicara, setelah kita bertemu dalam waktu yang begitu singkat, Iya. Sasambo bisa terbentuk Iya. tanpa ada sebuah proses yang terlalu rumit. Iya. Kami langsung menyatukan diri dengan Sasambo ini. Sasak, kemudian Sumbawa dan Bojo Bojo bersatu mendukung ARMI. mendukung ARMI. Alhamdulillah berkat dukungan ini kita langsung mengadakan deklarasi. Iya. Deklarasi yang mana deklarasi tersebut dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat yang begitu antusias dan begitu bersemangat Iya. untuk memberikan dukungan serta memberikan sebuah support. Iya. Yang pertama karena terbentuknya Sasambo ini. Iya. Yang kedua karena kita mendukung ARMI Iya. secara bersama-sama. Itulah menjadi salah satu latar belakang atau menjadi salah satu dasar untuk kita mendukung ARMI. Iya. Jadi dukungan ARMI itu tidak muncul seketika, tetapi itu melalui sebuah proses. Iya. Sebuah proses, sebuah musyawarah sehingga kita bersama-sama bersatu padu untuk bagaimana kedepannya ini bisa mensukseskan ARMI dengan maksimal. Luar biasa ya. Proses bagaimana meyakinkan para tokoh-tokoh dari 3 suku ini agar supaya bisa bersatu, muncullah yang namanya Sasambo itu. Nah, itu kan tadi habis deklarasi. Siap. Saya ngintip juga tuh Facebooknya Ayub kan? Ya. Saya lihat ngapain ini Ayub kemana-mana ini? Ada sekali-sekali sebentar-sebentar ada di Wahau, kemudian ada di mana tuh? Morancalong, Batu Ampar keliling. Ngapain? Baru saya sadar malam ini. Siap. Ternyata misi Ayub ke sana itu ingin menyampaikan kepada keluarga kita, Sasambo yang ada di daerah itu. Nah, Yub, apa yang Ayub dapati itu ketika bertemu dengan saudara-saudara kita dari NTB di beberapa kecamatan yang Ayub temu itu? Baik, makasih Om Ibe. Ya. Memang itulah ya. Seperti katakan tadi itu berlatar belakang perbedaan. Iya. Kalau kami di NTB ini ya hanya kayaknya itu berbeda etnis, Iya. tapi satu tujuan. Iya. Karena gimana itu? Di NTB itu tokoh-tokoh kami itu pemimpin rata-rata itu berlatar belakang ulama. Nah, jadi di beberapa tokoh-tokoh di bawah di kecamatan itu kan sempat bertanya-tanya juga ke saya, bagaimana sebenarnya ini? Saya dengar nih sudah tokoh-tokoh kita di kabupaten sudah bersatu ya. bersatu forum Sasambo, dan mereka di sana menyambut baik gitu. Iya. Mereka nyambut baik ya sama seperti yang bilang Pak Ketua tadi, bahwa karena satu misi. Iya. Mereka bertanya sama saya, bagaimana Pak Dian itu? Saya bilang seorang ustadz agamawan dan beliau rajin ke masjid, Iya. bahkan bermasyarakat di sekitar bagus. Kalau acara gotong royong
Iya. Saya melihat langsung ini, bukan saya cerita orang. Iya. Beliau itu justru kadang-kadang paling depan datangnya itu ikut nyangkul lumpur. Iya. Itulah yang membuat saya agak terkesimak dengan kepribadian beliau itu. Iya. Dan bukan hanya itu, dulu itu saya kalau tidak salah itu ada teman saya meninggal. Itu Habib Firdaus itu, Iya. saudaranya Habib Icung itu. Oh, saudaranya Habib Icung. Habib Icung, ya. Iya. Iya. Jadi beliau datang, Aha. bukan hanya datang, Iya. bertanya Ah. siapa ini di mana dimakamkan, siapa yang mandikan. Beliau ikut mandikan. Pak Ardian saya ikut mandikan. Ikut mandikan, makanya saya bilang ini orang memang sangat sederhana profilnya. Dan kami di NTB ini saya rasa itu yang membuat kami satu pieces to misi. Iya. Sehingga begitu kami turun di kecamatan itu, malah mereka dulu yang menyatakan itu bagaimana nih kita bergabung ke ARMI. Iya. Padahal rencana saya mengajak mereka menyampaikan apa yang telah kita Putuskan di kabupaten. bukan di kabupaten, mensosialisasikan apa yang dari kabupaten ke kecamatan. Iya. Ternyata begitu datang situ malah mereka mengajak, wah itu memang sudah ada itu spanduk saya pasang itu. Beliau-beliau di sana bilang bukan Pak Bupati, Pak Ustadz. Pak Ustadz ya. Itu ada Pak Ustadz itu. Iya. Karena gitu. Wah saya bilang ini namanya bagaimana ini, saya bilang itu tidak perlu lagi panjang lebar berkisah kan. Akhirnya ngopi aja masang spanduk. Iya. Ngopi masang spanduk mendata. Dan saya memang setelah perjalanan panjang itu di daerah Sangsaka sudah alhamdulillah saya datangi semua di mana titik-titik warga kami di sana. Iya. Nah, termasuk instruksinya ketua ini harus segera disosialisasikan, ya kan, supaya warga kita yang sekiranya belum tahu agar jadi tahu, karena media sosial ini kadang-kadang di suatu titik tertentu itu tidak tembus, Tidak sampai. tidak ada. Iya. Makanya kami cleaning. Jadi kemarin waktu deklarasi di Waho, kami sama-sama berangkat dari sini. Ya, lain tujuan. Saya langsung lapor ke ketua. Iya. Mau ke tempat-tempat yang lain dulu ya, kayak Loma Sengat. Iya. Kemudian Batu Ampar, Muara Bengkal. Oh, istilahnya expand dulu ke situ. Iya. Iya. Dan di sana memang sudah banyak pasang spanduk sudah itu, spanduk ARMI itu. Iya. Saya lapor Pak Ketua apa yang disosialisasikan ini? Iya. Mereka sudah duluan juga masang spanduknya ARMI di situ. Justru Rayub datang ke sana, Rayub yang disosialisasikan. Iya. Aduh saya bilang ini Iya, cocok iya. bilangnya itu. Salam hormat sama Pak Ketua. Nah, Luar biasa ya. Sejujurnya aja beliau mau ikut datang waktu ke Waho karena beliau ada kesibukan dan rata-rata pekerja juga saat di sana. Iya. Sehingga hanya menyampaikan maaf dan dukungan saja. Dan malah mereka minta untuk diadakanlah acara sasambu di sana. Yo. Gitu. Nah, insya Allah ini juga sesuai dengan rapat kami dengan teman-teman forum yang diketuai oleh beliau. Iya. Insya Allah nanti warga kami yang ada di Sangsaka juga akan kita fasilitasi untuk deklarasi dengan sambil mengalukan Maulid Nabi. Iya. Nah, insya Allah nanti kita akan undang itu Pak Ustadz Ardiasa Sulaiman sebagai penceramah. Iya. Tapi kan ini sudah masuk musim kampanye, tapi bisa jadi itu nanti dikaitkan semua. Ya. Sehingga ibaratnya itu kalau kita mendayung itu 1 pulau 2 3 satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Memang dalam segi itu kemampuan dan operasional yang ya maklumnya lah ya. Iya. Ya kita bagaimana melakukan sesuatu itu dengan semua efisien waktu, efisien dana dan lain sebagainya. Iya. Namanya kan relawan memang. Ya, relawan ya. Ya, saya tahu, kita sekali lah, makanya teman-teman yang lain banyak saya itu. Dia bilang, wah banyak ini operasionalnya ini. Mengadakan acara segitu di sana itu. Saya bilang dah ada kayak gitu. Dia tidak tahu bahwa ini hasil kebun ya. Iya. Kami ini relawan. Iya. Rela berkawan. Iya. Jadi kami di sana itu, bahkan Pak Ketua sempat menyampaikan di forum waktu deklarasi bahwa ini murni acara memang kita bersama-sama gitu. Acara kekeluargaan. Acara keluarga tanpa ada mobilisasi, tanpa ada door prize. Tapi alhamdulillah ya antusias warga itu cukup memuaskan lah. Sampai Pak Ketua ini
artinya itu ndak ada tidurnya itu. Iya, iya. Ndak makannya aja itu makan siangnya malam, berangkat malam sampai Iya. itu. Karena memang saking senangnya melihat bagaimana Antusiasme masyarakat Sasambo ini. Sasambo ini dengan satu misi ini. Iya, iya, iya. Yang awalnya dulu berbeda, sekarang menyatu. Makanya justru ini ada timbal baliknya ya. Dengan adanya ARMI ini, kami kok bisa bersatu ini di sini yang ada di NTB ini. Sebelumnya tidak pernah. Sebelumnya memang kalau KKSL sendiri, berjalan Sumbawa sendiri, Mbojo sendiri. Alhamdulillah di tahun politik 2004 ini berkat Ustadz Ardiansyah Pak Muhyiddin ini, ARMI ini kami bersatu. Mudah-mudahan forum ini juga nanti kita akan rawat untuk kedepannya semakin kuat. Luar biasa ya. Ya. Hikmah daripada munculnya ARMI Ya. yang kemarin-kemarin warga NTB itu tidak bersatu. Tidak pernah bersatu. Tidak pernah bersatu. Artinya mendukung itu sendiri-sendiri. Iya. Yang Sumbawa, ya Sumbawa, Mbojo, Sasak. Tapi alhamdulillah di Pilkada 2004 ini, ya itulah kelihatan bagaimana indahnya perbedaan. Luar biasa ya. Menarik ini Dinda Karim, Ketua Sasambo ini. Dan ini apa? Salah satu pilkada yang betul-betul bisa, belum pilkada loh ini, tapi sudah memberikan manfaat bagaimana menyatukan 3 suku dari NTB itu. Mereka bersatu karena ARMI, bukan bersatu karena Abdul Karim dan Ayub misalnya. Iya kan? Kalau Karim dari dari Bima, Mbojo. Kalau Rayuk Lombok. Nah ini aja sudah berdua ini sudah kelihatan aura kebersamaannya kan, itu. Nah, Rim, laporan dari Pak Ayub tadi itu, begitu antusiasmenya masyarakat Sasambo ini, mereka bersatu mendukung ARMI. Apa yang Ketua ingin sampaikan ke masyarakat NTB, khususnya yang ada di Kabupaten Ketimur ini, dan bisa juga sebagai bisa menginspirasi warga Sasambo di kabupaten lain yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Om WP. Jadi begini Om WP, kami ya walaupun hanya dalam intrawaktu yang begitu mepet ataupun tidak terlalu lama, tetapi kami memiliki sebuah dasar penilaian dalam menentukan pilihan ini. Bukan hanya masukan ataupun support dari beberapa warga Sasambo, tetapi secara sistem, ya kan, kami memiliki penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif dan objektif terhadap pasangan Dr. Andos Ardiansyah Sulaiman dengan Haji Mahyunadi ini. Yang pertama, sifatnya subjektif itu artinya penilaian secara pribadi dari kami, yang artinya kalaupun itu bertentangan ya kan, ya itu penilaian kami. Yang pertama adalah secara subjektif itu kami menilai sosok bupati dan calon wakil bupati dan bupati ini, menurut kami, karena kami adalah seperti disampaikan tadi oleh Bang Rayub bahwa kami masyarakat NTB ini sangat mencintai yang namanya Kiai, Ustadz dan para habaib. Kebetulan di sosok beliau ini kami menemukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di dalam diri pasangan ARMI ini, kesederhanaan, terus kedekatannya dengan masyarakat, dalam merespons segala keluhan, dalam merespons segala apa yang menjadi hak masyarakat itu, betul-betul beliau memberikan sebuah suri tauladan buat kami. Apalagi beliau ini yang namanya Pak Haji Ardiansyah ini kan seorang yang betul-betul memiliki tingkat ketakwaan yang seperti kita
lihat sendiri Iya, saat iya, ini ya kan. Nah, seorang pemimpin ketika memiliki jiwa kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa, tentunya itu akan menjadi panutan buat kita untuk melakukan hal-hal yang tanda kutip tentu banyak pertimbangannya beliau. Itu mungkin penilaian subjektivitas kami. Iya, gitu. iya. Penilaian objektif kami terhadap paslon ini adalah beliau kan sudah memimpin Kabupaten Kutai Timur ini sudah walaupun yang pertama kan setengah jalan. Iya. Ini masuk Itu pun tidak sampai setengah jalan. setengah jalan ini. Iya. Berapa bulan aja. Berapa bulan aja Iya. itu. Nah, selama beliau memimpin sebagai Bupati Kabupaten Kutai Timur, saya ini kan Om WP bukan orang baru di dunia politik ini. Iya. Saya juga di parlemen itu hampir 20 tahun Om WP. Iya. Bergelut dari partai A, B, C. Iya. Alhamdulillah dulu juga pernah satu gerbong dengan Om WP. Iya. Jadi saya itu banyak menilai, ya kan, banyak memberikan masukan. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan ini beliau, kita melihat tahapan-tahapan ataupun proses pelaksanaan pembangunan yang walaupun tidak secara besar-besaran di awalnya, tetapi itu berjalan secara stimulan, berjalan secara pelan gitu, tapi pasti. Itu yang kita lihat sampai dengan tahun 2024 ini. Iya. APBD kita sudah hampir mencapai kalau tidak salah 14 triliun. Iya, 15 triliun. Iya. Jadi ketika pemerintah ataupun ketika kepala daerah mampu untuk mendapatkan anggaran begitu besar, itu adalah prestasi UMP. Iya. Jadi pemerintah pusat itu tidak serta-merta ataupun tidak secara langsung memberikan kepercayaan kepada sebuah daerah untuk mendapatkan kue yang begitu besar dari pemerintah pusat. Kalau tidak ada sebuah pertimbangan-pertimbangan yang menurut pemerintah pusat daerah ini mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Iya. Kalaupun dalam melaksanakan pemerintahan itu ada kekurangan, itu saya rasa wajar. Iya. Tetapi kita harus juga melihat, misalnya di tahun kemarin ada Silva. Silva dalam struktur keuangan pemerintahan itu bukan sesuatu yang naik. buruk. Iya, betul. Bukan, ya kan? Iya. Tetapi ada juga salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Apakah itu didapat dari sebuah proses pelelangan karena pemerintah mampu menekan biaya pembangunan tersebut sehingga ada Silva. Iya. Ataupun ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dipandang tidak layak dilakukan, itu dialihkan untuk tahun berikutnya. Sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian, Iya. jangan sampai pekerjaan ataupun proyek yang akan dilaksanakan akan menimbulkan akibat yang buruk ke depannya. Jadi itu adalah merupakan salah satu efisiensi dari sebuah pemerintahan. Maka di tahun 2024 ini saya melihat proses pembangunan itu sudah berjalan secara fokus dan tuntas. Iya. Itu yang saya lihat. Coba kita lihat sekarang jalan-jalan, gang-gang sudah mulai berjalan, sudah mulai dilaksanakan secara sistematis. Itu adalah merupakan sebuah keberhasilan dari pemimpin kita. Dan Om WP, pelaksanaan pembangunan itu memang tidak cukup 5 tahun. Iya. Tidak cukup 5 tahun. Karena 5 tahun itu bagaimana kita meletakkan dasar-dasar pembangunan yang betul-betul fundamental. Yang menurut istilah Pak Ardiansa kemarin itu menata dulu. Menata dulu, Iya, baru kita lanjutkan. Karena pemerintahan Jokowi juga seperti itu. 5 tahun tidak cukup. 2 periode lah yang baru kita nanti setelah masuk di 2 periode, tentunya dengan dukungan dari Pak Wakil juga yang seiring sejalan, seirama, insya Allah akan mampu membawa Kutai Timur ini ke gerbang kemakmuran insya Allah ketika dipimpin oleh Army UMP. Luar biasa ya. Terkait dengan apa yang diamati oleh Ketua Sambo. Dan ini juga yang membuat
teman-teman dari Sasambo bisa bersatu ini. Insya Allah. Karena ada ketua yang bisa memikirkan, yang bisa menyampaikan apa sesungguhnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini terkait dengan karakter Pak Ardiansah Sulaiman. Tadi yang menarik itu bahwa warga Sasambo ini kan paling hormat, patuh kepada para kiai, para habaib, dan para ustadz. Ini jangan-jangan berimplikasi kepada Rayub nih. Masalahnya setiap Pak Ardiansah Sulaiman diserang di grup itu, dia yang langsung pasang badan tuh. Dia menyampaikan, oh itu tidak begitu tuh. Bahkan ngomong masalah Silpa, dia yang ngomong tuh si Rayub. Yuk, Siap. seperti yang saya katakan tadi bahwa Rayub itu saya tidak ragukan lagi, pasti mendukung Ardiansah Sulaiman. Karena saya baca dari rekam jejak digitalnya di grup WA itu selalu melawan. Yang kemudian lawan debatnya di grup WA itu susah Rayub ini, dia kan kontraktor. Ini kan sudah menyerang pribadi ini. Gimana tuh Yub? Ya itu memang salah satu teknik orang berdebat itu, kadang-kadang kalau ada kewalahan kan pribadi yang diserang. Itu sudah yang kayak gitu-gitu memang kadang-kadang di nasional itu seperti itu. Iya, Tapi iya, memang justru itu tidak cocok untuk dijadikan panutan kan. Iya, iya. Makanya beberapa teman-teman itu yang pernah ngopi sama saya ya, saya katakan, sudahlah, dari hati ke hati, dari nurani yang paling dalam, yang mana yang layak kira-kira kita rekomendasikan. Iya. Saya begitu. Kita lepas dari macam-macam. Kalau kami, ya, kalau saya pribadi ini, Iya. saya bilang itu, saya hanya melihat seorang itu pertama di agamanya dulu. Iya. Yang lain itu belakangan. Karena pasti mengikuti yang lainnya itu, kalau agamanya bagus. Saya bilang. Dan ini apalagi saat ini pilkada ini, pendamping Pak Ardiansah ini adalah betul-betul namanya itu apa ya, saling menutupi. Pak Ardiansahnya agamis, Pak Mahyudin nasionalis. Pak Mahyudin ini dulu kalau tidak salah dulu di awal-awal Kutai Timur ini berdiri, beliau itu ketua HIPMI. Iya. Kan sama-sama Rayub di situ. Sama tuh. saya. Iya. Waktu itu Iya, iya, kita iya, tidak kita tidak meng-up masalah lah ya. Dulu kontraktornya termasuk saya lah. Iya. Waduh itu punya mobil itu cuma 3 orang kayaknya itu Pak. Iya. Zaman-zaman tidak susah ya. Zamannya cuma 3 orang punya mobil. Waktu zaman susah tuh ya. Yang susah. Iya. Alhamdulillah itu jadi sistemnya memimpin Bang Mahyunadi ini adalah bagaimana itu sama-sama rasa. Jadi kalau ada yang dapat paket 3 misalnya itu, ya dia kerjakan 2, satunya kasihlah yang belum dapat. Mana yang tidak mampu, ya bagaimana aturannya lah, yang penting sama menguntungkan, yang penting sama dapat. Nah alhamdulillah itu satu periode dia memimpin HIPMI itu, ada mungkin sudah 20 orang lebih punya mobil itu. Nah itu saya mengukur dari keberhasilannya di HIPMI ini. Wah ini saya bilang ini cocoknya dia pemimpin kan. Iya. Dalam kemudian beliau mengemban amanat di ketua MPG. Nyalon suaranya luar biasa. Iya. Bahkan sampai tembus ketua DPR. Iya. Nah, dan di saat beliau memimpin itu, Golkar menang tak di Kutai Timur itu, Iya, sehingga beliau jadi ketua. Betul. Nah ini adalah merupakan salah satu rekam jejak beliau itu yang layak untuk kita jadikan pemimpin, layak untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Ardiansah. Iya ya, saya baru sadar tuh Yub, Ya. bahwa nanti di periode Pak Mahyunadi menjadi ketua Golkar itu, Golkar menang di Kutim. Menang Pak. Benar, Nah itulah kemampuan beliau dalam memimpin itu, Iya, saya iya, akui iya. di sana. Iya. Memang ya orang kadang-kadang bilang begini gini, saya bilang kalau mau diluruskan itu ngopi lah, nggak usah di medsos. Iya, masalahnya kan Rayub dari dulu memang bergabung sama beliau kelompok itu, ini, sama Pak beliau Mahyunadi ini. ini sudah lama. Iya. Saya mulai udahlah, masih zaman kita belum lah, namanya itu belum kenal itu inilah. Iya. kan? Sehingga saya tahulah karakter beliau. Beliau itu sangat royal. Sangat loyal, artinya kalau berteman itu sangat memahami teman gitu. Makanya beliau itu jadi ketua KNPI dulu sukses, ya ketua HIPMI sukses lagi, tidak darurat lagi lah. Nah, ketua MPG
bahkan memimpin DPD Golkar tembus dengan suara tertinggi. Iya, iya. Sehingga beliau diangkat jadi ketua saat itu. Ada pernah mak-mak yang datang ke rumah ini bicara begini. Saya pokoknya di army. Saya tanya kenapa? Dia cerita lah sosok Pak Mahyunadi itu. Suatu hari dia ada anaknya sakit nih. Ada anaknya sakit. Dia datang ke Pak Mahyunadi. Ya. Pak Mahyunadi waktu saat itu ya istilah kerennya itu bokek juga kan. Nggak ada tuh. Tetapi karena banyaknya relasi dia menelpon, tiba-tiba orang itu datang membawa duit. Ya. Lalu memberikan kepada ibu itu, mak-mak itu. Mak-mak itu menangis. Langsung dia bilang, "Nat, kamu udah punya uang. Tapi kenapa kau kasih saya?" Ya. Itu mencerminkan seorang tokoh, seorang pemimpin yang ibaratnya makan ya. Kalau ada orang susah, makanan yang sudah ada di tenggorokan itu dikeluarkannya lagi, itu dikasih orang itu. Ya begitu. Dan memang disitulah Om WP ya, saya itu melihat kesehariannya ketika memimpin HIPMI, ketika memimpin KNPI. Di situ saya melihat bahwa ini orang-orang besar nanti. Karena memang sudah bakatnya dalam menjadi pemimpin kelihatan. Iya. Pernah kami berangkat ke Jakarta kalau tidak salah itu sama beliau itu. Waktu itu saya itu bagaimana itu bawa uang juga lah. Iya. Cuma ATM saya ketelan Pak. Ketelan ATM saya. Iya. Jadi ini saya gelisah ini. Tapi saya lihat dia yang paling gelisah lihat saya. Loh, saya tidak punya duit kok dia yang gelisah gitu kan. Kenapa yo betul? Biasa ketuanya, perlu ndak ada. Dan saya tahu dia tidak doang juga saat itu. Iya. Aduh, ndak tahu siapa juga diteleponnya karena bantu kami. Nah itu dia. Memang beliau itu kalau kita sama-sama jalan di rantau, kalau kita sakit, misalnya susah, dia lebih susah melihat kita. Memang pesannya orang tua saya seperti itu. Iya. Ketika kamu merantau, meninggalkan tempat tinggalmu di kejauhan, dan ada masalahmu atau sakit, kemudian teman itu memperhatikan kamu, itulah jadikan sahabat sejati. Iya. Itu saya ingat orang tua saya itu. Makanya saya bilang Pak Mahyunadi ini dulu sempat saya dihubungi sama kawan. Waktu itu Pak Mahyunadi rencana mau jadi gubernur. Iya. Bagaimana yuk bilangnya itu? Pak Mahyunadi calon. Saya bilang kalau Pak Mahyunadi calon, berdosa saya kalau tidak dukung beliau. Iya. Saya bilang begitu, berdosa saya. Karena ada sejarahnya tuh. Ada sejarah. Yang membesarkan Rayub di Kutai Timur ini kan keluarga itu. Iya, betul. Saya bilang Pak Mahyunadi. Saya dengan Pak Mahyunadi itu kan ya jarang-jarang lah ketemu. Kalau Pak Mahyunadi ini hari-hari kami sama-sama dulu Pak. Iya. Jadi saya tahu karakternya. Jadi ketika ada orang bilang min itu begini-gini, ya saya tetap luruskan. Dan begitu. Iya. Tidak begitu, Pak Mahyunadi tidak ada kayak begitu. Beliau itu memang orangnya baik. Tidak ada yang begini-begini itu. Nah kalau ayo kita ngopi, kita ngomong. Kalau mau tahu beliau itu, saya jelaskan kamu itu. Dan malam ini kita jelaskan di podcast OMP. Nah alhamdulillah, Om itu menang saya di sini. Saya jelaskan siapa Pak Mahyunadi itu. Iya. Dari bayangkan itu beliau itu waktu ketua HIPMI itu artinya yang dipimpin ini orang-orang yang sudah sarjana semua dipimpin itu. Ketika itu beliau kan belum selesai sarjana, Iya, kan? betul. Tapi justru gaya kepemimpinannya itu menurut teman-teman yang dipimpin, wah ini kayak gaya kepala S2 di mana ya kan? Iya. Caranya memimpin ini loh, tidak mudah itu. Bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi masalah itu dengan baik supaya enak di kedua pihak. Semua merasa senang, baik untuk dia, baik untuk yang lain, baik untuk semua itu susah. Tidak semua orang memang itu. Nah Pak Mahyunadi punya itu. Iya. Punya itu, makanya saya begitu dia berpasangan Pak Dia saya ini selamat sudah Bulubar. Saya begitu dah, selamat sudah Kutai Timur nih. Nah itu kan ceritanya begini tuh. Saya selalu bercanda tuh. Saya candai Dinda, mohon maaf ya. Selama 20 tahun
mulai dari pilkada awal kan, Iya. Pak Awang dengan berhadapan dengan Mayas waktu itu, Iya. saya tidak mendukung Mahyunadi, aku bilang. Iya. Nah kemudian saya ditarik di Partai Demokrat. 2 periode itu saya tidak mendukung, berarti 15 tahun kan. Iya. Nah kemudian kemarin dia berpasangan dengan Makin, saya juga tidak dukung dia. Iya. Kenapa dukung saya sekarang? Dia bilang Ganda. Karena saya melihat aura kemenangan itu ada sama kamu. Amin. Ya kan kita kan bisa melihat tuh. Kita bisa melihat seperti Rayub tadi menyatakan sebelum kita podcast bahwa naga-naganya apa yang terjadi sekarang itu seperti pada zaman Pak Omparo. Iya, seperti itu kayaknya itu. Antusiasme masyarakat luar biasa. Iya, iya. Saya tidak mendapat cerita dari mana-mana karena saya keliling lihat itu. Temui tokoh-tokoh kan. Iya. Bagaimana ini perkembangan seperti apa? Mhm. Siapa yang ramai? Karena menurut tokoh politik kita Pak Omparo, Iya, iya. waktu beliau itu baru beberapa bulan di sini itu masih belum definitif jadi bupati. Dia sempat cerita tuh kalau masalah politik itu yuk, siapa yang paling ramai disebut-sebut orang, Iya. tanda aja itu jadi tuh barang. Itu Pak Awang yang ngomong. Pak Awang ngomong waktu itu Pak, kalau siapa tokoh kalau di pilkada si ACBC yang sering disebut-sebut orang Iya. tentang kebaikan dan kesannya itu jadi tuh barang. Nah, begitu saya keliling itu banyak menyebut Pak Diansa, Pak Mahyunadi, saya bilang pasti jadi nih barang. Jadi barang ini. Jadi nih barang. Berdasarkan teori dan pengalaman Pak Awang Paro. Oh, Pak. Luar Pak biasa. baru tokoh politik, bahkan banyak yang nantang saya bilang, ayo kita taruhan yuk. Iya. Saya bilang, Pak, kalau taruhan itu menang juga tidak samakan uangnya. Iya, 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 iya. Nanti kalau saya menang, saya Iya. kasih santri-santri saya di pesantren teman yatim saya itu, Iya. malah jadi bencana. Betul, betul, Saya bilang, betul. Mending begini aja sekarang itu. Ya tunjukkan saja bagaimana profil-profil orang yang kalian dukung dan orang yang saya dukung. Iya, iya, iya. Bahwa saya yakin orang yang didukung ini adalah orang-orang yang terbaik dan saya percaya mampu memimpin kita ke depan untuk lebih baik. Iya, iya, iya. Dengan pasangan yang agamis dengan nasionalis saya rasa sudah cukup mantap itu sudah. Oke, Yub. Nerim. Siap. Ini 2 tokoh, satu religius, Siap. kemudian satu nasionalis. Nah, nasionalis yang religius juga sih sebenarnya. Sama-sama bertitel haji kan. Nah, jika nasionalis bergabung dengan religiusitas, itu luar biasa daerah itu. Mungkin ada pengalaman yang Dinda Karim amati selama ini terkait, tadi kan Rayub sudah ngomong tuh. Kan kalau Rayub aja yang ngomong kan, Siap. kalau tidak ditambah dengan ketua kan, Siap. nanti wah ini Rayub ini yang ngomong karena memang dekat dengan Pak Mahyunadi. Iya kan? Siap. Kalau Dinda Karim melihat sosok Pak Mahyunadi itu bagaimana? Siap. Om WP, saya hampir 15 tahun bersama beliau di DPR. Oh iya iya iya, waktu itu DPR. staf ahli ya. Siap, staf ahli ya kan. Ah. Saya lama lah sama beliau itu. Saya sebagai staf ahli atau tenaga ahli di DPR. Jadi melihat sosok Pak Haji Mahyunadi ini adalah sosok yang kalau di organisasi dia organisatoris beliau ini. Iya iya iya. Beliau kan pernah jadi wakil ketua DPR. Betul, ketua praksi malah. Ketua fraksi pernah, wakil ketua DPR Iya. dan ketua DPR. Dalam semua kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan atau yang beliau putuskan ketika ada rapat RDP dengan berbagai macam elemen masyarakat, selalu keputusannya itu yang pertama adalah bagaimana kepentingan masyarakat itu dikedepankan. Oh, Selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, selalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan umum. iya iya iya. Iya. Beliau tidak pernah dalam mengambil sebuah kebijakan itu tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Itulah jiwa beliau dan beliau berani mengambil sebuah tindakan yang betul-betul kontroversial. Apakah itu terkait dengan masalah karyawan dengan perusahaan? Apakah itu antara pemerintah dengan masyarakat dengan pemerintah? Beliau selalu mengambil sesuatu yang menguntungkan rakyat. Iya. Karena DPR kan sebagai lembaga yang memberikan aspirasi kepada Masyarakat. masyarakat, ya kan. Tentunya ketika ada persoalan misalnya Iya iya iya.
persoalan antara perusahaan dengan masyarakat. Seharusnya DPR itu menurut kita yang umum, yang awam ini misalnya, DPR itu kan harusnya berada di tengah. Tidak memihak. Tidak memihak. Iya. Tetapi pemikiran Pak Mahyunadi itu ketika dia membela masyarakat atau karyawan, kalau kan posisi masyarakat ini lemah. Betul. Posisi perusahaan ini luar biasa kuatnya, ya kan? Kalau saya berada di tengah kan bukan adil namanya. Iya. Tentu posisinya harus membela kepentingan masyarakat atau karyawan. Karena kalau kita berada di tengah itu tidak adil dong namanya. Iya. Karena Abu-abu. Karena sudah jelas Iya. posisinya karyawan atau masyarakat ini dalam posisi termarginalkan. Jadi Pak Mahyunadi menurut pengamatan Linda Karim itu selalu membela orang-orang yang termarginalkan itu, yang terpinggirkan itu. Siap, itu yang paling diutamakan oleh beliau. Apapun resikonya beliau selalu mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat maupun kepentingan karyawan. Karena banyak persoalan yang ketika beliau memimpin sebuah rapat, memimpin sebuah musyawarah, itu yang harus dikedepankan sama beliau. Sering terjadi demo, sering terjadi unjuk rasa, beliau selalu mengambil sikap. Walaupun beliau sebagai seorang wakil rakyat, tetapi posisinya itu dia selalu memberikan pasti berat ke masyarakat. Karena dia mengetahui bahwa posisi masyarakat itu posisi yang termarginalkan. Tentu kalau saya berada di tengah, itu tidak seimbang. Karena posisi penguasa kan kuat. Itu yang Linda Karim perhatikan ketika 15 tahun sama-sama di DPR. Siap. Itu yang saya alami. Dan selalu mengambil keputusan yang istilah sekarang yang lagi viral itu keputusan di tepi jurang. Siap. Iya kan? Kan banyak juga tuh keputusan-keputusan yang sebenarnya itu tidak kontroversial. Yang keputusan kontroversial itu kalau perwakilan kita di DPR itu justru membela perusahaan. Itu yang kontroversial sebenarnya. Seharusnya pas yang dilakukan oleh Pak Mahyunadi itu kebijakan yang memihak kepada rakyat. Dan itu kan sehari-harinya dilihat tuh. Seperti Rayup, kita kan tahu dulu tuh Bambong ini kan, ya namanya Bambong dulu waktu zaman susah itu kan, ketika mereka diarahkan sebuah organisasi yang bisa mengubah attitude mereka bisa berkembang dengan baik. Rayup, siapa kira bisa mendirikan pesantren? Saya pikir pesantren itu didirikan Rayup itu karena embrio daripada didikan Pak Mahyudin dan didikan Mahyunadi. Itu tidak bisa lepas dari situ. Iya kan? Nah kemudian kan kemarin saya sempat bercanda tuh, kenapa dia mau ketika kalah di pilkada kemudian membangun usaha di pinggiran kota. Dia bilang ya selain saya fokus untuk ibadah, juga fokus untuk berusaha. Karena kalau tidak ada usaha saya kan masih banyak teman-teman yang ke rumah. Iya kan, kalau ada usaha saya kan masih bisa lah kita berbagi walaupun sedikit. Ya luar biasanya tuh. Dalam keadaan kalah masih mau bantu orang tuh. Ya salah solusinya ya dia harus bikin usaha. Makanya saya bilang kalau saya itu nggak mampu saya. Itulah kebesaran hati seorang Pak Mahyunadi. Nah di sisi lain kan tentu bahwa kita mendengarkan dari suara rakyat. Pak Ardiansyah Sulaiman itu orangnya sederhana. Pak Mahyunadi orangnya sederhana, orangnya merakyat. Kata Rayup tadi, Pak Mahyunadi itu orangnya royal dan loyal. Ya kan? Loyal kepada anak buah, royal juga kepada anak buah. Hanya kadang-kadang ini anak buah banyak juga yang muncul nih. Iya kan? Tidak sedikit juga anak buahnya Pak Mahyunadi yang muncul tuh. Tapi itulah kehidupan. Nah yang menjadi persoalan anak buah Mahyunadi yang muncul ini kan Pak Mahyunadi biasa aja itu. Didikan alam yang membuat beliau itu tegar menghadapi persoalan itu. Lalu kemudian tadi kita sudah membahas nih, Rayup kan pasti dekat juga dengan istri Pak Mahyunadi. Tahu-tahulah cerita-cerita itu. Bagaimana sederhananya istri Pak Mahyunadi itu. Sangat sederhana. Jadi memang Pak Mahyudin ini sebenarnya
gimana ya? Padahal dia tidak pernah saya lihat itu apa namanya itu mengikuti kompetensi manajemen atau bagaimana. Tapi itu sudah memang kayak garis tangannya seperti itulah. Iya, iya. Pak Weda itu. Bagaimana dengan keluarganya yang begitu bagus, Iya. dengan teman. Dan dia itu pernah saya marah sama dia dulu. Iya, 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 iya. Bagaimana kita marahnya tuh? Bagian orang musuh kita dibantu. Saya bilang, sudahlah yuk, itu masalah lama, bilangnya. Nanti kalau dia baik kan, nah itu kan waktu itu kan dia itu masih emosi atau apa bagaimana ceritanya tahu. Sudahlah, teman-teman juga kita harus ketemu juga. Artinya beliau itu tidak ada yang sifat dendam itu tidak ada. Betul. Kita dulu tuh agak kental namanya partai itu. Kadang-kadang beda partai bisa nggak betul bersama. Iya, 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 iya. Beliau itu partai manapun itu, kalau sudah datang ke dia itu bilang, tolong kira-kira bisa kiranya dibantu. Waduh, enggak ada lagi bahasa yang lalu itu sudah. Apa yang bisa dibantu. Makanya saya bilang beliau itu loyal. Dan apa namanya itu kepribadian itu memang sangat bagus untuk menjadi pemimpin itu. Yeah. Makanya saya bilang itu bagaimana cintanya sama teman-temannya, perhatiannya ke orang lain. Itu sudah modal utama dalam memimpin kan. Makanya bagaimana HIPMI itu begitu aktif dulu. Ramai terus kegiatan HIPMI itu. Komunikasi dengan dinas dan sebagainya itu. Kompak hari-hari ngumpul di kantor itu. Karena memang dia bisa mencari banyak aja akalnya itu. Bagaimana supaya kita rame-rame kita tahu ya caranya dia itu. Dan alhamdulillah itu maju sampai Pawang Parok dulu pernah kelabakan dulu. Wah, ini ada gerakan nih, ini rame terus HIPMI. Waktu itu kan hubungan antara Pak Mahyudin dengan Pak Awang Parok itu kan sempat agak renggang. Renggang ada masalah apa kan, tahu juga kan. Tapi dengan HIPMI itu rame terus. Wah, diperhitungkan juga tuh. Ada apa HIPMI rame terus ini. Jadi kalau kami ke dinas itu, alhamdulillah itu dapat terus paket itu. Mana HIPMI? Jadi ada posisi tawar yang bagus. Jadi artinya beliau itu punya banyak solusi, ada aja cara-caranya itu supaya kita punya nilai tawar yang bagus, nilai jual yang bagus ya. Supaya kita tetap kompak. Makanya saya bilang tuh, wah ini luar biasa ini saudara saya ini. Iya. Nah terbukti kemarin itu bayangkan karirnya mulai dari ketua fraksi, wakil ketua 1, ketua DPR. Iya. Memenangkan pertarungan di Ketua Timur dengan penguasa tidak mudah ya. Iya, iya. Beliau mampu menebalkan Golkar sebagai pemenang dan menjadi Ketua DPR. Itu luar biasa. Hanya satu kalahnya waktu beliau menjadi wakil ketua DPR itu. Kalahnya di Demokrat. Ya. Ya. Lalu Karim bertanya kan, kenapa bisa kalah itu Om? Waktu itu kan saya ketua Bapilu, jadi kalah. Tapi cerita Pak Mahyudin itu ada habisnya, Pak. Iya, iya. Tidak ada habisnya. Kalau kita bicara organisasi kepemudaan, beliau dulu awalnya jadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Timur. Iya. Ketua KNP, Komite Nasional Muda Indonesia Kota Timur. Artinya kalau dalam kepemudaan itu sudah terbukti lah bagaimana dia memajukan pemuda saat itu. Kalau masalah usaha memang dia bukan seorang pembisnis yang handal sehingga menjadi dia kaya, tidak. Ya. Tapi faktanya dia sudah banyak menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Itulah investasi yang dilakukan beliau. Iya, termasuk saya ini. Iya. Kalau saya datang ke dinas itu gembel-gembel gitu minta paket mana udah hiraukan UMP. Iya. Tapi begitu saya bilang HIPMI, alhamdulillah dikasih aja langsung paket dulu. Itu zaman dulu ya. Nilai tawar HIPMI segitulah. Makanya saya bilang itu luar biasa ini. Oke, baik Rayop. Kita dan Pak Karim ya, Dibda Karim ya, kita sudah bicara tentang bagaimana ketokohan Pak Ardiansa, kemudian bagaimana kesalehan sosial Pak Mahyunadi, loyalnya kepada anak buah, royalnya kepada anak buah, ya kan. Kemudian yang paling penting baru kali ini Sasak, kemudian Sumbawa dan Bojo bisa bersatu karena ARMI. Ini kan sebuah hikmah dari pilkada yang kita hadapi saat ini. Betul-betul masyarakat kita menghadapi pilkada ini riang gembira, penuh dengan persaudaraan. Bahkan ada yang bilang
tidak apa-apa kita berbeda pilihan. Yang penting kan kita bersaudara. Nah ini yang selalu harus kita kembangkan bersama. Di podcast ini juga saya batasi. Tidak mau bicara tentang orang lain. Tidak mau saya. Ini saya harus jaga nih. Iya kan? Nah, pernyataan terakhir dari Dinda Karin terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi ini dan harapan-harapannya kepada masyarakat Sasambo pun termasuk calon bupati dan calon wakil bupati yang didukung Sasambo ini ketika dia memenangkan pertarungan pilkada ini. Harapan saya sebagai Ketua Nusa Tenggara Barat Sasambo, Sasak, Sumbawa dan Boju ini, harapan saya adalah bagaimana masyarakat NTB ini bisa menjaga kondusivitas pilkada ini dengan menjaga ketertiban umum tentunya, dengan menjalankan segala aturan yang kita himbau kepada seluruh warga NTB yang ada di 18 kecamatan tentunya. Mudah-mudahan dengan keterlibatan langsung dari seluruh elemen masyarakat NTB turut serta dalam mensukseskan pilkada ini, sehingga harapan kita mendapatkan pilkada yang berkualitas bisa terlaksana dengan baik. Pilkada yang berkualitas yang bisa terlaksana dengan baik tentunya didukung juga dengan partisipasi dari Bawaslu dan KPU. Bawaslu sebagai pengawas dan KPU sebagai pelaksana daripada pilkada ini untuk dapat menjalankan amanah rakyat itu dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu harapan kami supaya celah-celah terjadinya ketidaksesuaian atau celah-celah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan dapat diantisipasi sedini mungkin. Itu harapan saya, sehingga siapapun yang menang dalam pilkada ini adalah pilihan rakyat dan harus sama-sama kita hormati dan kita junjung tinggi demokrasi Pancasila. Mungkin itu ya Om. Oke. Disambung oleh Rayu. Kalau bagi saya ini tentu sangat berharap bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan baik, dengan damai. Karena siapapun yang menang adalah kemenangan rakyat. Yang bertarung ini adalah putra-putra terbaik Kutim. Dan tentu ya masing-masing calon itu ada pendukungnya. Marilah kita jadikan bagaimana perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Indah saat ini dan indah yang akan datang. Saya rasa seperti itu. Yang kedua ya, partisipasi masyarakat itu harus maksimal. Kita harapkan maksimal. Dan bagaimana ikut juga berpartisipasi di dalam mengawal. Jangan sampai pesta ini namanya pesta senang-senang lah, euforia kita. Jangan sampai dikacaukan dengan sebuah adegan-adegan yang memalukan. Ya, itulah kita jaga. Karena ya sudah kita ketahui lah bahwa pemilu ini barometer bagaimana dan apa nasib kita 5 tahun ke depan ini. Pemilu ini ada jawabannya. Nah, makanya saya berharap bahwa semoga pemilu bisa berjalan dengan damai, dan semoga nanti kalau dukungan kita ini Pak Army ini bisa duduk, bisa melanjutkan apa yang telah ditata. Ya seperti kami di selatan misalnya, itu sesuatu yang memang tidak bisa kami sebutlah. Artinya itu dengan bisanya kami dengan dibebaskannya TNK itu, enklave itu ada enklave itu, tanah-tanah di sana itu sudah berharga. Termasuk tempat saya itu bisa bersertifikat lah, bisa ada segel lah. Artinya kalau kita ini punya usaha perlu modal, sudah bisa dijadikan angguran ke bank untuk pinjam modal. Nah itu adalah suatu kebijakan yang betul-betul memihak rakyat, yang tidak diukur dengan, kalau dibandingkan amplop, anggaplah misalnya jangan ke 3.000, 5.000, 10 juta pun kita dikasih itu masih berharga itu, kebijakan itu daripada uang itu. Oleh karena itu harapan saya Army ke depan bagaimana melanjutkan apa yang telah ditata, dan program-program di jalan senantiasa ditingkatkan, seperti air bersih, ya, listrik 24 jam. Itu alhamdulillah sudah
banyak yang menikmati, sudah tinggal dilanjutkan, ada mana yang belum, itu dilanjutkan sampai tuntas. Nah, periode yang akan datang ini mudah-mudahan lah kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi, terutama pendidikan dasar, pendidikan, air dan listrik serta jalan. Itu aja mungkin. Oke, baik. Terima kasih Dinda Karim dan sahabatku Ayub telah ikut berpartisipasi di podcast Om EP. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ketua NTB Bersatu atau Sasambo ini, bahwa dia bersyukur dengan beradanya kedua tokoh dari NTB ini justru bisa mempersatukan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang dulunya jalan sendiri-sendiri. Kemudian harapan mereka berdua, semoga pilkada ini betul-betul dijaga dengan baik. Pilkada berkualitas akan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas pula. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.